Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Ilyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian tafsir di Majelis Tafsir Ilyin pada saat ini membahas surat Al-A'raf ayat 34, halaman 154. Al-A'raf ayat 34. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dan ini wa-nya wa ibtida ini, atau sering disebut wa istinaf gitu ya, wa yang memulai pembicaraan. Wa dan li untuk, kulli tiap-tiap. Kulli itu harfu kulliyun ini, huruf yang menunjukkan akan keseluruhan itu. Walikulli dan untuk tiap-tiap ummatin, umat ya, atau generasi ya. Ajalun itu ada ajal. Nah, kalau bicara ajal, ada yang sifatnya individu gitu ya. Jadi ada ajal yang berkaitan dengan individu ya, yaitu di saat seseorang itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ajal itu yang sifatnya menyeluruh gitu ya, atau menyangkut suatu umat ya, menyangkut suatu bangsa, menyangkut suatu generasi. Nah, di sini ajal itu dikaitkan dengan kata umat. Jadi ajal yang menyangkut suatu bangsa, suatu generasi. Nah, setiap umat, setiap generasi itu punya ajal. Yang tentu saja kalau bicara ajal itu kan ketetapan Allah, Pak. Kitabah Allah ya, ketetapan Allah. Ada ketetapan Allah yang sifatnya kudrati atau takdiriyah, yang berkaitan dengan takdiriyah. Artinya bahwa kita manusia tidak bisa merubahnya gitu kan. Kita manusia tidak punya kewenangan ya, ataupun kemampuan untuk merubahnya. Tetapi ada juga ketetapan Allah itu yang berkaitan atau yang sifatnya ikhtiari. Nah, untuk yang sifatnya ikhtiari, kita manusia punya celah atau punya kesempatan untuk merubahnya gitu. Makanya kita sering mendengar ada yang disebut dengan takdir. Ada yang disebut dengan sunnatullah, hukum sebab akibat gitu. Hukum sebab akibat itu kayak begini. Orang pegang api, kemudian dia disebabkan pegang api, dia
panas, terbakar gitu. Orang loncat dari lantai 20, disebabkan loncat dari lantai 20 maka dia celaka. Itu Pak. Itu hukum sunnatullah. Dan hukum sunnatullah itu tidak berubah Pak. Yang bisa merubah hukum sunnatullah itu hanya Allah itu. Makanya Al-Quran mengatakan begini, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan kalian tidak akan mendapati hukum sunnatullah itu yang berubah. Nah, terkait dengan ajal itu, ada ajal yang berkaitan dengan tali takdiriyah atau kudrati, ada ajal yang berkaitan dengan sunnatullah atau ikhtiari. Nah, kalau ajal yang berkaitan dengan takdiriyah, nah itu mah urusan Allah lah. Karena memang kita tidak punya celah untuk ikut campur di dalamnya itu. Tetapi ajal yang berkaitan dengan sunnatullah, nah, disitulah kita punya celah untuk bisa masuk ke dalamnya itu Pak. Sekali lagi nih, untuk ajal yang berkaitan dengan sunnatullah, hukum sebab akibat, kita di situ punya kesempatan untuk masuk di dalamnya. Contoh begini nih, kalau Bapak mungkin pernah baca itu, jangan dulu bicara yang sifatnya global gitu ya. Jangan dulu bicara tentang umat atau generasi. Bicara secara individu saja. Ketika seseorang itu meninggal gitu. Ketika seseorang itu meninggal, di satu sisi itu sebagai sebuah takdir gitu kan. Takdir Pak. Ini kalimat berikutnya itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan itu. Satu sisi. Tapi di sisi lain juga tidak lepas dari yang namanya sunnatullah gitu. Tidak lepas dari yang namanya sunnatullah. Apa sunnatullahnya itu? Nah, gitu Pak. Umpamanya nih seseorang itu meninggal, sebelumnya itu wasilah orang itu meninggal mungkin karena organ-organ vital tubuhnya itu rusak Pak, rusak gitu, atau terkena penyakit lah, penyakit berat gitu, mungkin organ tubuhnya itu seperti itu, mungkin kanker atau mungkin apalah gitu. Nah, ketika orang itu terkena penyakit berat itu kalau ditelusuri tidak lepas juga dari sebab akibat gitu. Tidak lepas Pak. Kayak hari ini nih. Hari ini kan banyak orang-orang yang ketika masih usia muda, masih usia kanak-kanak, itu kan ada yang banyak nih hari ini yang anak-anak yang gagal ginjal kan banyak itu, yang terkena diabetes, kanker kan banyak itu. Nah itu kan berarti tidak lepas tuh dari sebab gitu. Apa sebabnya kenapa hari ini banyak orang di usia muda itu terkena penyakit berat, organ-organ vitalnya itu rusak gitu kan. Nah penyebabnya kan perlu ditelusuri itu. Telusuri apakah dari makanan, dari minuman, atau dari obat-obatan. Nah sebab-sebab itulah yang disebut dengan ikhtiari. Ikhtiari itu adalah
hal-hal yang berkaitan dengan tindak tanduk perilaku perbuatan manusia, Pak. Jadi kalau takdiriyah itu mutlak, Pak, urusan Allah, tapi yang sifatnya ikhtiar itu di dalamnya ada campur tangan kita. Nah, kemudian kalau kita umpamanya melakukan semacam apa ya, bukan sensus, survei mungkin ya, penelitian. Saya punya keyakinan bahwa orang yang meninggal itu lebih banyak disebabkan sebelumnya sakit ketimbang sehat, Pak. Saya yakin itu. Kalau dibanding-banding, manakah yang lebih banyak orang itu meninggal sebelumnya sakit atau sebelumnya sehat? Banyakan sebelumnya sakit, terutama organ-organ vitalnya yang sakit. Nah, disitulah ranah kita untuk memperbaiki hukum sebab akibat. Itu kalau menyangkut pribadi. Nah, di mana ranah kita memperbaikinya? Umpamanya kita memperbaiki pola hidup, gitu, Pak. Kita memperbaiki pola pikir, memperbaiki pola istirahat, kan gitu, Pak. Memperbaiki pola makan, pola minum, kan gitu. Kolot baheula, Pak, kolot baheula. Ya memang di satu sisi takdir, Pak, umur teh para ranjang sararehat deh. Kolot baheula nya aya nu umurna 120 tahun masih kena bisa nanggung gitu. 120 tahun masih bisa nanggung gitu. Tapi ayeuna mah umur 70 tahun boro-boro nanggung lempang geus ngagareol gitu. Nah, bisa jadi itu kan dari ini ketenangan hidup, Pak. Kolot baheula mah kan penting mah sarengeunah, daharengeunah, kan gitu tah. Ibadah tumaninah, kan gitu. Ari ayeuna kan urang pamikiran teh loba papa juribat. Minggu hareup mayar naon, bulan hareup mayar naon. Bulan hareupna deui hayang nama pamajikan berarti. Pemikiran teh kan gitu tah. Jadi pikiran teh tenang gitu, Pak. Tenang. Terus kalau bakal makan makanan teh banyak makan makanan yang alami, Pak. Kui dibeleum geuning nya. Lauk dibeleum geuning. Hari isuk-isuk dahar teh sangu teh lain digoreng, Pak, disangrai kan gitu. Kalau teh dicayan teh katel teh masukkeun sangu teh. Make uyah yang gitu tah. Teu make roiko baheula manteu. Bukan make penyedap rasa itu. Nah, itu kan ada kaitannya nanti dengan sunnatullah itu. Bisa jadi di samping itu takdir Allah. Mereka sehat-sehat, umurnya panjang-panjang, bisa jadi itu hukum sebab akibat, Pak. Nah, itu. Nah, itulah yang harus direnungkan oleh kita itu. Bagaimana sebab-sebab itu menjadikan kita itu mendapatkan nikmat gitu. Dan harus menghindari sebab-sebab yang menjadikan kita itu celaka gitu. Nah, begitu pula terkait dengan ajal suatu umat, ajal suatu bangsa kita lah, jangan jauh-jauh Indonesia. Itu pun di samping takdir Allah tidak lepas juga dari yang namanya ikhtiar kita. Besok kan 17 Agustus, Pak ya? Ayo 17 Agustus ya? Besoknya 17 Agustus, hari kemerdekaan negara kita Indonesia. 17 Agustus tuh kalau baca dalam bunyi undang-undang itu kan atas berkat rahmat Allah kan gitu, Pak, dan dijunjung tinggi. Nah, rahmat Allah itu takdir itu, Pak, dijunjung tingginya itu ikhtiar kita itu teh. Perpaduan antara takdir rahmat Allah dengan kerja keras kita.
Maka merdekalah Indonesia itu tahun 45 itu kita itu. Merdekalah kita itu. Tetapi sebelum merdeka itu kan dijajah. Wah, kan kalau baca dulu ke SD gini ya. Pernah dijajah ku Walana Belanda. Seberapa tahun? 350 tahun. Ku Jepang kan gitu kan. Ku Portugis kan gitu. Pernah tuh jajah itu. Nah, disitulah kan manusia Indonesia, bangsa Indonesia itu bekerja keras, berjuang, bahu membahu gitu. Nah, dengan perjuangan keras itulah sampailah kepada takdir Allah. Ya. Jadi pada saat orang Indonesia itu berjuang, itu sedang menjemput takdir itu, Pak. Sedang mengejar takdir. Apa takdirnya itu? Merdeka itu. Tapi sebaliknya ketika orang itu berbuat jahat, maka dia pun sedang mengejar takdir. Apa? Ya kehancuran, Pak. Kehancuran. Atau penjajahan lah kalau dikaitkan dengan kemerdekaan. Penjajahan. Nah, itu di dalam Al-Qur'an itu kalau bicara ini banyak, kalau bicara penjajahan itu. Paling tidak nanti Bapak bisa melihat itu penjajahan itu dulu di zaman Bani Israil itu, Pak. Zaman Bani Israil. Itu di surat Ibrahim. Di surat Ibrahim ayat yang kelima, ke-6. Halaman 256 itu, Pak. Halaman 256. Ini bicara tentang Nabi Musa dan juga Fir'aun. Pada saat itu orang-orang Bani Israel dijajah oleh Nabi Musa, oleh Fir'aun. Maaf. Wa'id, dan ingatlah tuh di pojok atas, Pak. Ayat 6 halaman 256 surat Ibrahim. Wa'id, dan ingatlah qala ketika berkata Musa, Nabi Musa alaihi salam, liqaumihi, kepada kaumnya, kepada orang-orang Bani Israel. Karena memang Nabi Musa itu diutus oleh Allah, salah satunya adalah untuk membebaskan orang-orang Bani Israel dari perbudakan penjajahan Fir'aun dan juga para pengikutnya. Kalau kaumnya Fir'aun itu kan suku Kipti, Pak. Suku Kipti. Fir'aun itu orang Kipti. Kalau orang-orang Bani Israel itu kan mereka hijrah. Mereka itu dalam rangka mencari nafkah, Pak, pindahlah ke Mesir itu. Apa ini katakanlah Nabi Musa itu, udkuruni, ingatlah oleh kalian nikmatallahi, nikmat Allah alaikum, atas kalian, id anjakum, id ketika anjakum, Allah menyelamatkan kalian min ali Fir'aun, dari penjajahan Fir'aun, dari kekejaman Fir'aun. Yasumunakum su'al adzab, yang mana Fir'aun itu menyiksa kalian dengan keji gitu, dengan kejam. Sarua apa dulu? Para penjajah, orang-orang kafir yang menjajah negara kita itu nggak ada orang Islam, Pak. Nggak ada negara Islam yang menjajah Indonesia, nggak ada. Semua yang menjajah negara kita itu beragama bukan Islam. Belanda kan bukan Islam, Jepang juga bukan kan gitu, Portugis juga bukan kan gitu, Pak. Nggak ada negara Mekah gitu atau Madinah negara menjajah Indonesia, nggak ada itu, Pak. Itu harus jadi catatan tuh. Bahkan harus direnungkan, kenapa kok yang menjajah negara kita itu bukan negara-negara Islam gitu, malah negara-negara luar Islam gitu. Berarti kan di situ ada apa? Ada nuansa politiknya di situ lah, Pak.
fakta politiknya. Wa yudzabbihuna, nah mereka Fir'aun dan para pengikutnya itu menyembelih abna'akum, anak laki-laki kalian. Wa yastahyuna, dan menghidupkan nisa'akum, atau membiarkan hidup anak perempuan. Wa fi dzalikum, dalam yang demikian itu balaun, nah itu, atau balaun mir rabbikum adim, bala itu balaun adim. Jadi disebutnya itu adalah balaun adim gitu. Kalau di bahasa kita, karena balaun adim itu penjajahan yang sangat besar itu Pak, penindasan yang sangat besar. Kalau dihaluskan mah itu ujian dari Allah yang sangat besar. Ini bicara penjajahan dan kemerdekaan. Nah, kalau nikmat Allah itu kemerdekaan itu Pak, itu di zaman Bani Israel. Nah, kemudian di zaman Nabi Muhammad nih, bisa dilihat dalam surat Al-Anfal ayat 26 gitu. Halaman 180 Pak, halaman 180 Al-Anfal ayat 26. Wadkuru, dan ingatlah oleh kalian, id, ketika antum, kalian. Siapa kalian di sini? Orang-orang muhajirin Pak, orang-orang muslim yang ada di Mekah pada saat itu. Qalilun, sedikit. Mustan'afina, bahkan kalian itu dilemahkan, fil ardi, di muka bumi, maksudnya di Mekah. Pada saat itu para sahabat muhajirin yang masuk Islam menjadi pengikut setia Rasulullah di kota Mekah. Satu, mereka jumlahnya sedikit. Yang kedua, mereka lemah atau dilemahkan di Mekah itu. Takhafuna, yang mana kalian itu ayat takhat topakum, kalian takut bahwa kalian itu akan diculik annasu, oleh orang-orang kafir Mekah, oleh orang-orang musyrik Mekah. Jadi Allah mengajak orang-orang muhajirin waktu itu untuk mengingat nikmat Allah yang mana sebelumnya, sebelum mereka berhijrah itu Pak, karena jumlah mereka sedikit, mereka dilemahkan, takut itu Pak. Saben malam itu takut diculik, takut disiksa, kalau perempuan takut diperkosa itu. Mungkin baheula tak kolot baheula mah itu nu ngalaman zaman penjajah di dia. Geuning. Lamun awewe teh sok make nu cara remong di dieu supaya tongkat ciri geulis kan gitu. Lamun lalaki geuning sok siga nu geus aki-aki kami teh disiksa ku walana teh kan eta. Terus lamun caricing lain di imah kan di goa, di guha-guha gitu. Matak ayeuna banyak gua teh karena dulu tempat bersembunyi itu Pak. Takut diculik gitu. Pa'awakum, nah itu Pak. Lalu Allah tempatkan kalian di Madinah. Jadi Allah perintahkan orang-orang muslim Mekah untuk hijrah ke Madinah. Allah posisikan tuh di Madinah. Wa ayyadakum, dan Allah menolong kalian binasrihi, dengan pertolongannya. Ditolong oleh orang-orang Ansor tuh. Ditolong oleh orang-orang Ansor. Nah ini bicara takdir Allah nih. Orang-orang Ansor mau menolong mereka, di satu sisi takdir Allah, tapi di sisi lain ada juga ikhtiarnya, ikhtiar Nabi dan para sahabat. Apa ikhtiarnya? Kan sebelum hijrah ke Madinah itu kan Rasulullah sudah mengutus dulu itu, kayak Mus'ab bin Umair itu kan, untuk berdakwah sebelumnya itu kan ke Madinah, dibuka dulu tuh
pintu dakwah masuk Madinah itu dibuka dulu. Setelah 1 tahun Mus'ab bin Umair di Madinah dan banyak orang-orang Madinah yang mengikuti seruan Mus'ab bin Umair yang diutus oleh Rasulullah itu, barulah Rasulullah dan para sahabat yang lain kan hijrah. Itu ikhtiar itu Pak, ikhtiar untuk mendapatkan kemudahan dalam berdakwah. Nah itu wa razaqakum, dan Allah berikan rezeki kalian minat thayyibati, dari yang baik-baik, la'allakum tashkurun, supaya kalian itu bersyukur. Nah dari 2 ayat tadi Pak, yang satu surat Ibrahim ayat 25 26 itu berbicara tentang penjajahan yang dilakukan oleh Fir'aun kepada orang Bani Israel, yang kemudian Allah menyelamatkan mereka itu dengan mengutusnya Nabi Musa alaihissalam, yang tentu di situ kan Nabi Musa berjuang keras itu kan untuk memerdekakan, membebaskan orang Bani Israel. Yang kedua adalah surat Al-Anfal ayat yang ke-6 yang berbicara tentang penjajahan orang-orang musyrik Mekah terhadap orang-orang muslim Mekah itu, yang kemudian mereka dibebaskan oleh Allah, dimerdekakan oleh Allah melalui wasilah hijrah ke Yatsrib, hari ini Madinah itu kan Pak, Madinah. Tempoh hari pernah kita sampaikan tuh. Jadi dalam perjalanan hijrah atau dalam peristiwa hijrah itu bukan hanya semata-mata takdir Allah, itu rekayasa luar biasa itu Pak. Bagaimana strateginya Abu Bakar As-Siddiq gitu kan, bagaimana strateginya kan. Pertama Rasulullah diberitahu oleh Jibril bahwa nanti malam ada yang akan membunuhmu. Nabi Muhammad kan minta tuh kepada Ali bin Abi Thalib untuk tidur di kamarnya. Itu ikhtiar itu Pak, ikhtiar. Kemudian menemui Abu Bakar mantunya untuk menemaninya hijrah. Lalu Abu Bakar pun minta kepada Salma putrinya itu biar setiap hari mengantar makanan itu ke gua naon, gua Sur. Kalau gua Hiro kan menerima wahyu, gua Sur. Lalu ada lagi orang yang diutus untuk menghapus jejaknya itu Pak. Jejak kan padang pasir tuh pasti ada bekas kaki itu. Dihapus hiji-hiji bekas kaki itu Pak, supaya tidak ketahuan kan gitu Pak. Nah itu udah bicara ikhtiar bagaimana bisa hijrah dengan selamat sampai ke Madinah. Untuk mencapai kemerdekaan itu ada perjuangan itu. Nah kalau untuk mencapai kemerdekaan itu ada perjuangan, ada pengorbanan. Maka ketika sebuah bangsa, sebuah generasi itu hancur, entah itu dijajah atau apapun, hancurnya itu pun tidak lepas dari yang namanya kesalahan ataupun kejahatan yang dilakukan. Nah hari ini kan sudah nampak gitu ya, nampak banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang di negara kita gitu. Macam-macam lah kejahatannya itu. Anu korupsi bagus punggung loba gitu. Anu menjual aset negara geus punggung loba. Macam-macam. Nah itu kejahatan-kejahatan yang akan menyebabkan hancurnya sebuah negeri itu kayak begitu. Nah makanya di saat 17 Agustus itu tidak cukup kita itu hanya mengingat kemerdekaan saja, tapi harus banyak mengingat bagaimana perihnya
sakitnya ketika dulu para pendahulu kita itu menghadapi para penjajah, mereka disiksa dan lain sebagainya. Faida, kita lanjutkan nih Pak, ayat 234 tadi. Faida, maka apabila jaa datang ajaluhu, ajal kalian, la yastakhiruna, maka tidak akan bisa dipending ya. Tidak akan bisa diakhirkan saatan, walau sesaat, wala, dan tidak pula yastakdimun, bisa dipajukan. Yang bisa memajukan dan memundurkannya itu hanyalah Allah. Allah bisa Pak memajukan dan memundurkan ajal baik seseorang ataupun sebuah negara. Jangankan seseorang Pak, sebuah negara pun bisa dipajukan, bisa dipundurkan. Makanya nih di sini menggunakan bentuk plural, jamak, la yastakhirun. Kalau Allah itu kan esa, tidak banyak Pak, esa. Kalau disebut yastakhirun berarti kan itu bukan kembali kepada Allah, kembali kepada kita manusia. Kita manusia tidak akan bisa memajukan dan tidak akan bisa memundurkan, tapi Allah bisa Pak. Nah, ini yang kurang lengkap pemahamannya hari ini begitu. Lah cenah dari maut mah cenah eta mah teu bisa dimajukeun dipundurkeun heueuh ku urang eta mah. Tapi Allah mah bisaeun kitu tah. Umpamanya nih begini nih. Papitoyo ditetapkan umurnya itu 60. Papitoyo mah bisa majuin, mah bisa mundurin. Tapi Allah bisa memajukan dan memundurkan gitu. Kan Allah yang bikin itu teh. Kalau Allah mau majukan, memajukan. Kalau Allah mau mundurkan, mundurkan. Kan gitu, karena pemiliknya. Nah, bagaimana ikhtiar kita gitu Pak, ikhtiar kita biar sesuatu ketetapan yang menimpa kita itu sesuai dengan harapan kita gitu. Bagaimana diberi bocoran tuh ku Nabi teh, lamun hayang panjang umur kan kita silaturahim kan gitu, eta teh bocoran eta teh. Ketika silaturahim, ketika berdoa, ketika bersedekah, ya, ketika bersedekah itu teh bocoran dari Allah bagaimana agar umur seseorang itu panjang gitu. Sambil kita meminta kepada Allah, ya Allah, gitu, mudah-mudahan saya diberikan umur yang panjang dan juga mampu beramal soleh. Tong cukup umur panjang unggul, mampu beramal soleh. Kita lanjutkan. Ya bani Adam, wahai anak Adam. Imma jika ya'tiyannakum, datang kepada kalian, rusulun, seorang rasul, minkum, dari kalian, yakusuna, yang mengkisahkan, yang membacakan, alaikum, kepada kalian, ayati, ayat-ayatku. Kalau hari ini barangkali para ulama, para kiai itu, kalau dulu para nabi, para rasul. Paman, maka barang siapa, ittaqo, yang takut, yang bertakwa. Tempo hari pernah kita sampaikan, dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang sangat menakutkan. Di samping ada ayat-ayat yang menggembirakan. Barang siapa yang bertakwa, wa aslaha, dan juga berbuat islah, fala khaufun alaihim, maka tidak akan ada rasa takut, kecemasan yang menimpa mereka, walahum yahzanun, dan juga tidak ada kesedihan-kesedihan. Nih Pak, nih ayat ini nih kalau dibacakan dikaitkan dengan ayat sebelumnya, ketika bangsa Indonesia nih mendengar nasihat-nasihat para ulama, para kiai, para tokoh-tokoh negeri ini,
Yang tentu kan para ulama, para kiai itu kan mereka warasatul anbiya, Pak, pewaris para nabi. Dulu kan itu gini, kayak siapa tuh, kayak Hasanuddin gitu, Pak, kayak Imam Bonjol kan gitu tuh. Itu kan menyampaikan kepada masyarakat Indonesia itu, nih kalau ingin merdeka begini gitu. Kalau ingin keluar dari penjajahan begini kan begitu. Nah, karena waktu itu masyarakat Indonesia mendengar arahan-arahan mereka, maka hilanglah ketakutan dan kesedihan itu, diganti dengan kemerdekaan. Tapi zaman Kiwari ketika dinasehati jangan begini, jangan begitu, kumaha aing lah cenah gitu. Maka tunggu ajalnya nah gitu, Pak. Tunggu ajalnya. Kalau tidak mau berubah nah gitu, Pak. Satu ayat lagi. Walladzina, dan orang-orang kadzabu yang senantiasa mendustakan bi ayatina, ayat-ayat kami, wastakbaru, dan senantiasa menyombongkan diri, anha, daripadanya, ulaika, mereka itulah ashabun nar, para penghuni neraka. Ini bicara nerakanya jangan neraka akhirat lah, Pak, neraka dunia aja dulu. Neraka dunia kan kita sering mendengar ada surga dunia. Lamun aya surga dunia berarti aya oge neraka dunia. Salah satu indikator neraka dunia itu kalau memang di situ ada penyiksaan. Nah, itu penjajahan, itu neraka dunia itu, Pak, neraka dunia. Kenapa sebuah negeri, sebuah bangsa itu dijajah? Ini penyebabnya dua nih. Satu kadzabu, mendustakan ayat-ayat Allah. Yang kedua menyombongkan diri, menolak kebenaran, Pak. Menolak kebenaran, menyombongkan diri itu. Hum, mereka itu fiha, di dalamnya, khalidun. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.